warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmat Maulana, NIM 19073040, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi minggu pertama mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang isu-isu strategi dalam kewirausahaan dan usaha kecil yang diampu oleh dosen Bu Desi Susanti. Langsung saja, yang pertama yaitu perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. 1. Small Business Administration As, di mana perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki oleh yang dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasinya, di mana mempekerjakan kurang dari 500 orang. Yang kedua yaitu perusahaan wirausaha, adalah perusahaan yang dimana tujuan utamanya adalah keuntungan, pertumbuhan, serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategi. Ya, materi kedua di sini yaitu alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategi yang secara efektif, yaitu tidak memiliki waktu yang cukup, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis tersebut. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri dan keterbukaan. Yang keempat, kurangnya keahlian, di mana contoh rencana strategi yaitu tujuannya harus spesifik, visi yang utuh pada karyawan, waktu yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan informal yang sering ada pada kewirausahaan yaitu di mana formalnya yaitu menentukan misi, menentukan tujuan, strategi, dan membuat kebijakan, membuat program, menyiapkan anggaran, menentukan prosedur, dan mengukur kinerja kita. Dan pertanyaan formal yang ada daripada kewirausahaan tersebut yaitu tujuan keberadaan kita apa, yang kita capai, yang akan kita capai, seperti apa dan bagaimana caranya bisa bersaing dan mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, aturan apa yang harus kita ikuti. Lalu, bagaimana mengelola semurah dan sebaik mungkin, dan berapa banyak anggaran atau biaya yang akan kita perlukan. Lalu, seberapa rinci kita harus menjelaskan tugas-tugas yang akan dikerjakan nantinya. Lalu, faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kita dalam bekerja nantinya. Lanjut, yang keempat yaitu tentang proses strategi pembuatan putusan strategi, yaitu 1. Yang pertama yaitu mengembangkan ide bisnis dasar, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor strategisnya, yang kemudian mengamati faktor strategis internal dan menganalisis faktor strategis tersebut, memutuskan atau memberhentikan atau melanjutkan bisnis tersebut. Yang selanjutnya, mengembangkan sebuah rencana bisnis, kemudian menerapkan rencana bisnis, dan terakhir adalah mengevaluasi rencana yang akan diterapkan. Yang kelima, materinya adalah tentang sumber peluang inovasi. Yang 1, hal yang tidak diharapkan, sesuatu yang bertentangan. 3, inovasi berdasarkan kebutuhan proses, yang dimana perubahan dalam industri atau struktur pasar. Kelima, demografis. 6, yaitu perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Terakhir yaitu pengetahuan baru atau pengalaman baru yang kita dapat. Yang keenam, tentang faktor-faktor perusahaan baru, di mana di sini yaitu yang pertama, struktur industri itu harus stabil. Yang kedua, strategi bisnis fokus pada produk. Karakteristik wirausahaan itu kesempatan bisnis, potensial, dan bantuan dari luar tentunya. Kita masuk ke tahap pengembangan perusahaan kecil, yaitu tahap A, yaitu eksistensi. Ini yang sangat diperlukan. Yang lalu tahap B yaitu kelangsungan hidup, di mana tahap C, sukses dibagi dua menjadi melepaskan atau pertumbuhan. Tahap selanjutnya D yaitu tinggal landas, dan tahap E yaitu kematangan sumber daya. Terakhir yaitu transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga, yaitu tahap 1, bisnis yang akan dikelola sendiri. Tahap 2 yaitu pelatihan dan pengembangan generasi baru, dan tahap 3 yaitu kemitraan antar generasi. Tahap 4 yaitu terakhir yaitu transfer kekuasaan.
Baiklah, lanjut contoh wirausahaan yang sukses di Indonesia, yaitu yang pertama Khairul Tanjung, biasa disingkat CT dengan sebutan Si Anak Singkong. Seorang pengusaha sukses dan juga sebagai guru besar kewirausahaan. Lanjut yang kedua yaitu Ahmad Zaki. Di sini seorang pengusaha yang merupakan CEO marketplace Bukalapak. Dan yang ketiga yaitu Nadiem Makarim, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ia adalah pengusaha yang sukses membawa Gojek menjadi perusahaan startup dekakorn pertama di Indonesia. Dan masih banyak lagi wirausaha yang sukses di Indonesia lainnya. Dan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu motivasi kewirausahaan adalah sebagai berikut. Ada 5, yaitu 1. Kebutuhan, penguatan, keadilan, harapan, dan tujuan. Mana dari kelima kategori tersebut, motivasi tersebut, maka teori ekspansi dan teori goals atau tujuan merupakan model teori yang paling berguna dalam memahami motivasi kewirausahaan. Dalam teori ekspansi tersedia kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana beberapa orang memilih untuk menjadi wirausaha, dan mengungkapkan bahwa serangkaian outcome dari wirausahaan dan sebagiannya lainnya memiliki kemungkinan yang lebih kecil dibandingkan dengan wirausaha yang lain. Dan goal theory merupakan teori yang dapat diuji dalam memprediksi kinerja kewirausahaan, di mana wirausaha yang memiliki tujuan yang lebih tinggi akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi organisasi yang lebih mampu bertahan dan mampu tumbuh lebih besar dibanding wirausaha yang memiliki tujuan yang lebih rendah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.